Oke, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian sadar kalau sekarang ini kita hidup di era yang bisa dibilang terobsesi banget sama pengembangan diri? Kalau kita ke toko buku atau lihat lini masa media sosial, isinya penuh dengan panduan memperbaiki pola pikir, cara mengatur emosi, atau melatih positive thinking. Ya, semua itu memang penting banget sih, tapi di ulasan kali ini kita bakal membedah satu hal krusial yang justru sering banget kita lupakan dalam proses memperbaiki diri itu, sesuatu yang padahal nempel terus sama kita setiap hari. Ya, tubuh kita sendiri. Coba deh kita perhatikan kontrasnya. Di satu sisi, kita nih fokus banget, super intens buat memperbaiki isi kepala atau pola pikir kita. Kita habiskan banyak banget energi mental supaya tetap waras dan tangguh. Tapi di sisi lain, kita lupa mendengarkan tubuh kita. Padahal, dua hal ini ibarat dua roda yang harusnya jalan beriringan. Realitanya, seringnya timpang. Kita melatih pikiran kita gila-gilaan layaknya atlet profesional, tapi fisik kita malah dibiarkan jadi penonton yang diabaikan begitu saja. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama. Sebuah fokus yang sering banget terlupakan, yaitu tubuh kita. Poin utamanya begini, tubuh kita itu sebenarnya selalu berbicara loh. Dia nggak pernah benar-benar diem. Bayangkan saat kita lagi asik duduk ngetik fokus penuh ke layar berjam-jam. Di saat yang sama, tubuh kita tuh diam-diam terus mencoba ngobrol sama kita. Dia ngirim sinyal-sinyal kecil, berusaha menarik perhatian di tengah sibuknya isi kepala kita. Sayangnya, obrolan dari tubuh ini masuk ke bagian selanjutnya, yaitu sinyal tubuh yang sering banget kita abaikan. Tubuh kita itu punya bahasanya sendiri. Kadang dia bicara lewat rasa pegal di bahu yang tiba-tiba kerasa berat banget, kayak lagi manggul beban, atau leher yang mendadak kaku waktu kita mau noleh. Bisa juga lewat punggung yang mulai berdenyut nyeri karena kelamaan duduk di kursi, atau rasa lelah yang susah banget dijelaskan, padahal kita merasa nggak habis lari maraton. Nah, mumpung lagi bahas ini, coba deh cek postur kalian sekarang juga. Coba rasakan, apakah bahu kalian lagi tegang, apakah rahangnya agak ngunci? Nah, itulah suara tubuh kalian yang lagi ngajak ngobrol. Dan tenang aja, kalian gak sendirian. Penulis materi yang kita bedah hari ini membagikan cerita yang saya yakin relate banget buat kita semua. Beliau bilang, saya pun pernah ada di posisi itu. Momen dimana kita terlalu menikmati kerjaan atau browsing internet sampai lupa waktu. Duduk terlalu lama, fokus terus-terusan, dan tahu-tahu pas akhirnya berdiri, aduh bahu kaku, pinggang sakit. Ini adalah siklus yang terjadi berulang kali, cuma gara-gara kita lupa ngelakuin peregangan paling simpel sekalipun. Jadi, mulai sekarang, mari kita artikan ulang sensasi-sensasi fisik tadi. Itu bukan sekedar rasa nggak nyaman yang bikin bete ya. Itu adalah sinyal. Tanda peringatan awal dari biologi kita kalau tubuh mulai menegang secara nggak wajar karena dipaksa kerja berjam-jam tanpa jeda. Lucunya nih, kalau baterai handphone sisa 20% aja, kita panik nyari colokan kan? Tapi pas tubuh udah menjerit kelelahan, kita malah sering menekan tombol snooze cuma demi nyelesain satu tugas lagi. Parah juga kan? Padahal faktanya, dan ini masuk ke bagian ketiga, tubuh kita itu memang dirancang untuk bergerak. Ini kebutuhan biologis. Eits, tapi tunggu dulu, jangan salah tangkap. Kalau dengar kata bergerak, jangan langsung ngebayangin olahraga berat, angkat besi, atau sesi kardio intens yang bikin ngos-ngosan. Nggak selalu harus gitu. Seringkali tubuh kita cuma butuh stretching atau peregangan sederhana. Gerakan-gerakan kecil yang cukup buat bikin otot kembali fleksibel dan sendi bisa bergerak lebih leluasa. Ini soal aktivitas ringan yang mencegah kita membeku di satu posisi terlalu lama. Terus gimana kalau kita tetap nggak mau peregangan? Wah, efek dominonya lumayan berasa. Saat tubuh kelamaan diam, otot jelas akan menegang. Lalu aliran darah dan cairan tubuh jadi kurang optimal, yang bikin energi kita gampang banget drop. Dan yang paling menarik, stagnasi fisik ini ternyata bikin pikiran kita ikut terasa jauh lebih berat. Kelesuan fisik itu menciptakan kabut di mental kita. Semuanya itu terhubung. Makanya, mari kita ubah pola pikir toksik soal ini. Mengambil jeda untuk mendengarkan tubuh, bersandar bentar, atau meregangkan badan itu bukan bentuk kemalasan. Itu mitos produktivitas yang keliru. Justru, memenuhi apa yang diminta tubuh adalah bentuk kepedulian dan perawatan diri yang paling esensial. Kalian nggak lagi buang-buang waktu saat beristirahat. Kalian justru lagi mengkalibrasi ulang instrumen paling penting yang kalian punya. Oke, terus gimana langkah praktisnya? Ini dia bagian keempat. Langkah sederhana untuk mulai mendengarkan tubuh kita. Langkahnya super gampang dan bisa langsung dipraktekkan. 1. Berdiri sejenak, putuskan kontak sama kursi kalian sebentar. 2. Berjalan sebentar, entah itu sekadar pergi ambil air minum atau muterin ruangan. Dan 3. Tarik napas perlahan, lakukan grounding atau penjangkaran diri. 3 tindakan ini tuh sangat mudah diakses, gratis, dan bisa kalian lakukan detik ini juga buat ngelepasin ketegangan otot dan nge-refresh pikiran yang lagi penuh.
Tentu saja, kita nggak meremehkan pentingnya kardio ya. Olahraga yang fungsinya ngebangun kekuatan jantung itu bagus banget. Tapi, gerakan-gerakan lembut yang tujuannya murni bikin tubuh rileks dan fleksibel itu juga sama pentingnya. Dua hal ini tuh saling melengkapi, kayak dua sisi koin. Punya tenaga yang kuat tanpa fleksibilitas ujung-ujungnya malah bikin badan kaku dan gampang cedera. Dan ini mengantarkan kita ke bagian kelima, yang juga kesimpulan utama kita, tubuh adalah rumah kita. Ironis banget rasanya kalau kita sibuk menata ulang furnitur di dalam pikiran kita, tapi menelantarkan bangunan yang menopangnya. Ada satu filosofi mendalam dari materi kita, tubuh bukan mesin yang bisa dipaksa terus-menerus. Tubuh adalah rumah bagi diri kita sendiri. Layaknya sebuah rumah yang nyaman, dia butuh dirawat secara rutin. Butuh sirkulasi udara yang baik, pemeliharaan, dan kepedulian. Gerakan yang kalian lakukan adalah bentuk perawatan untuk rumah satu-satunya yang bakal kalian tinggali seumur hidup ini. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Bagian tubuh mana sih yang lagi meminta perhatian Anda hari ini? Apa bahunya, punggung bawahnya, atau mungkin mata yang udah lelah menatap layar? Coba deh, setelah pembahasan ini selesai, ambil waktu sejenak, tarik nafas panjang, lakukan peregangan sedikit, dan mulailah mendengarkan rumah Anda. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.